Halo Cinephile, apa kabarnya kalian semua? Oke, jadi gini, awalnya aku lagi santai scrolling medsos nih sambil makan Indomie. Tanpa sengaja, aku ngeliat rilis film Superman yang terbaru dan hype-nya itu gede banget sebulan belakangan ini. Banyak kritikus yang review katanya sih film Superman tahun 2025 ini jauh lebih keren daripada Superman versi Henry Cavill di film Man of Steel tahun 2013. Terus karena lumayan penasaran, akhirnya dicobain deh nonton langsung filmnya. Awalnya sih kaget gitu, karena di versi terbaru arahan Om James Gunn ini, kostum Superman dengan celana dalam merah khasnya itu balik lagi cuy. Yang dimana beda banget sama kostum Superman di Justice League. Apalagi buat kita yang udah terbiasa ngelihat kostum Superman versi modern, terus ngelihat kostum Superman 2025 ini tuh kayak, kok malah balik lagi ke versi jadul ya guys? Warnanya terang banget lagi kayak badut sulap gitu. Tetapi ternyata setelah nonton full, Movie Rastis jadi punya pandangan yang berbeda nih sama film ini. Kalau gitu supaya fair, gimana kalau kita kupas tuntas dulu sampai akar-akarnya? Setuju? Namun sebelum dimulai, Movie Rastis gak bosan-bosanin nih ngingetin kalian untuk siapin mie goreng rendang dan posisi rebahan kalian. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, terlihat seorang Superman menderita kekalahan yang begitu telak di medan pertempuran. Karena lawannya sangatlah kuat, alhasil Superman memutuskan untuk kabur ke dalam markasnya dengan memanggil anjing super peliharaannya yang bernama Krypto untuk menyeretnya kabur. Setibanya di dalam pesawat, para robot pelayan pun segera menyelamatkan Superman yang tengah sekarat. Sembari berbaring, Superman kembali melihat pesan hologram dari mendiang kedua orang tuanya sewaktu hidup di planet Krypton. Kedua orang tuanya mengirimkan Superman ke planet bumi karena Krypton akan punah, dan mereka berharap Superman akan menjadi sosok penyelamat kehidupan di planet barunya ini. Tak lama kemudian, para robot pelayan pun langsung memancarkan radiasi matahari demi memulihkan energi Superman. Di luar terlihat sosok mata-mata musuh yang tengah mencari markas persembunyian Superman. Setelah berhasil pulih dari lukanya, tak ingin ngaso terlebih dahulu, Superman tanpa basa-basi langsung tancap gas kembali ke medan pertempuran. Di tengah kota terlihat sosok metahuman bernama Ultraman, pelaku yang mengalahkan Superman dengan telak. Dengan kekuatannya, Ultraman begitu membabi buta, menyerang gedung-gedung dan para warga kota. Metahuman itu dikontrol lewat komputer oleh sebuah perusahaan bernama Luthor Corps yang dipimpin oleh pria berkepala baso bernama Lex Luthor itu sendiri. Setibanya di medan pertempuran, sialnya Superman langsung dihajar tanpa ampun oleh Ultraman. Di waktu yang sama, mata-mata yang tadi dikerahkan Luthor ternyata berhasil menemukan markas Superman yang berada di benua Antartika. Lex Luthor dan para karyawannya pun begitu kegirangan berhasil meraih kemenangan yang telak melawan Superman. Usut punya usut, ternyata alasan Luthor mengerahkan Ultraman karena ia ingin menjajah kota tersebut yang merupakan bagian dari negara bernama Jarhanpur. Are you all right, Superman? Ellie, you gotta get out of here. Accelerate all forms. Keesokan harinya selepas kejadian kemarin, kini Superman yang kita kenal kembali menjalani aktivitasnya seperti manusia normal nih. Bekerja di perusahaan berita koran bernama Daily Planet. Dengan kacamata hipnotisnya, semua orang mengenalinya sebagai Clark Kent. Dan tak satu pun yang tahu kalau dia Superman, kecuali Lois Lane, pacarnya yang juga bekerja di sana. Para karyawan begitu heboh semenjak kejadian kemarin, sekaligus bertanya-tanya apa motif Ultraman menyerang negara Jarhanpur. Berita pun menjadi viral. Pemerintah Amerika Serikat lalu mengecam tindakan Superman melawan Ultraman yang dinilai terlalu ikut campur urusan negara orang lain. Until Superman came along. Di lain tempat, Luthor si kepala baso ini terlihat sedang mengadakan rapat dengan para pejabat negara musuh bebuyutan dari Jarhanpur. Ia adalah negara Boravia. Di sana Luthor menghasut para petinggi Boravia untuk menandatangani kontrak persenjataan dari Luthor Corps, yaitu berupa tentara robot dan juga Ultraman sang metahuman yang diyakini dengan mudah menghancurkan negara Jarhanpur. Lebih parahnya lagi, Luthor menghasut seluruh pejabat untuk membenci Superman karena menurut Luthor, Superman adalah alien yang akan mengancam keselamatan bumi. Mengetahui situasi politik kian memanas, malamnya Clark meminta Lois untuk pura-pura merekam wawancara dengan dirinya sebagai Superman.
Demi meluruskan semua yang terjadi di Jarhanpur kepada seluruh pihak termasuk pemerintah Amerika Serikat, Louis mengiyakan permintaan Clark. Kemudian rekaman suara pun dimulai. Clark lalu berkata bahwa semua yang ia lakukan hanyalah demi keselamatan Jarhanpur dari serangan Ultraman, bukan untuk mengusik urusan negara lain. Alih-alih bersandiwara dengan Clark, justru Louis malah melempar pertanyaan tajam kepada Clark, seolah menuduh Clark telah menyusup secara ilegal. Mendengar ucapan Louis, Clark sontak marah karena pacarnya sendiri tak bisa mengerti perasaannya. Clark hanya ingin tak ada lagi korban jiwa berjatuhan dari peristiwa kemarin. Malam itu pun berakhir dengan perselisihan mereka berdua. Dengan penuh kekecewaan, Clark pun pergi meninggalkan Louis sendiri di apartemennya. Setelah anak buahnya yang bernama Angela berhasil menemukan persembunyian Superman, Lex Luthor bersama para pasukannya kembali datang ke sana secara diam-diam. Setibanya di dalam, dengan brutal Ultraman dan Angela menghancurkan semua robot pelayan. Wait, can we talk? Awalnya, Krypto si anjing super menyerang balik, namun sial ia berhasil dilumpuhkan oleh Angela. Saat dirasa aman, Lex Luthor lalu menyuruh Angela untuk mensabotase sistem pesawat Superman. Tak lama kemudian mereka berhasil menemukan sebuah rahasia besar, yaitu video hologram peninggalan orang tua Superman yang memberikan pesan terakhirnya. Tak ingin Superman datang, ternyata Lex Luthor telah mengirim seekor monster raksasa untuk mengalihkan fokus Superman. Benar saja, di tengah kota monster kaiju itu mengamuk. Di tengah pertarungan, Superman kedatangan superhero baru nih yang akan menolongnya, yaitu Green Lantern, manusia cincin lumut, Hawkgirl, si gadis bersayap, dan juga Mr. Terrific, sang ilmuwan jenius. Everybody! Superman dan kawan-kawan berhasil mengalahkan kaiju itu hingga tewas. Para warga pun langsung bersorak bahagia, merayakan kehebatan para superhero menumpas kejahatan. Di tengah kebahagiaan itu, tiba-tiba saja dari papan billboard muncul video pesan terakhir dari orang tua Superman yang saat itu tersebar kemana-mana. Sewaktu menyetel videonya, Superman begitu terkejut karena rekaman hologramnya tiba-tiba saja berubah. Rupanya semua ini adalah ulah si Luthor, kepala bakso, yang telah mengubah isi rekaman orang tua Superman dengan penuh fitnah. Di dalam rekaman, orang tuanya berkata kalau Superman kelak harus menguasai planet bumi dan memerintah seluruh ras manusia dengan kejam. Nah, para warga yang menyaksikan video itu langsung tersulut amarahnya dong, hingga situasi berubah total. Superman yang tadinya dipuja-puja kini telah berubah menjadi sosok yang paling dibenci oleh semua orang, gengs. Tak terkecuali para metahuman yang perlahan terhasut oleh propaganda dari Luthor. Sadar bahwa markasnya telah disabotase, Superman segera balik ke markasnya untuk mengecek keadaan. Setibanya di sana, betapa syoknya ia melihat para robot pelayannya telah hancur. Begitu juga Krypto yang menghilang. Dengan penuh amarah, Superman melabrak Lex Luthor di kantornya untuk Krypto. Superman yang mengamuk kemudian direkam oleh pacarnya Luthor hingga viral sampai ke televisi. Malamnya, Superman kembali ke apartemen dengan emosi yang tak bisa ia ungkapkan, gengs. Tak lama kemudian, Louis datang untuk meyakinkan Clark bahwa ia masih mempercayainya dikala semua orang mencemooh seorang Superman. Clark kembali tenang. Ia pun memeluk Louis untuk mengucapkan salam jumpa terakhirnya. Berita bohong yang telah menyebar kemana-mana membuat Clark akan dipenjara oleh pemerintah. Clark pun pasrah dan berniat untuk menyerahkan diri keesokan hari. Keesokan harinya, Ultraman dan seluruh rombongan tentara telah dikerahkan untuk memborgol dan memasukkan Superman ke dalam penjara. Bukannya dibawa ke pengadilan, ternyata Clark malah dibawa ke portal antar dimensi milik perusahaan Lex Luthor. Benar saja, setibanya di dalam, Clark bertemu dengan Lex Luthor yang segera membawa Clark ke suatu tempat. Selama di perjalanan, Clark disiksa begitu kejam oleh anak buahnya Luthor. Dia adalah Mr. Metamorph yang bisa mengubah wujudnya menjadi Kryptonite. Nah, karena radiasi yang dipancarkan Kryptonite, alhasil Clark pun lumpuh, tak berdaya.
Tahu kalau Superman telah dipenjara oleh Luthor, negara Borovia mulai mencuri kesempatan dengan meluncurkan seluruh tentaranya untuk menjajah Jarhanpur. Lois mempunyai firasat buruk kalau Luthor menculik Superman ke suatu tempat agar Borovia dengan leluasa melancarkan serangan. Temannya Clark yang juga bekerja di Daily Planet bernama Jimmy berusaha mencari tahu keberadaan Superman dengan menghubungi seorang temannya yang menjadi mata-mata di perusahaan Lex Luthor. Mata-mata itu lalu memberitahu kalau Superman sekarang tengah dikurung di sebuah dimensi lain bernama Pocket Universe. Berbekal informasi tersebut, Jimmy pun segera mengajak Lois bekerja sama untuk menyelamatkan Superman. Di dalam Pocket Universe, Clark melihat banyak sekali orang yang dipenjara dengan begitu memprihatinkan. Lebih parahnya lagi, ternyata Krypto yang menghilang tengah dikurung dan disiksa di penjara ini oleh pasukannya Luthor. Luthor lalu mengurung Superman di dalam penjara bersama dengan Metamorph yang ternyata selama ini telah diancam oleh Luthor. Ternyata anak Metamorph yang masih bayi dikurung oleh Luthor di sel lain, dan mau tidak mau Metamorph pun menuruti perintah Luthor untuk menyiksa Superman dengan radiasi Kryptonite. I said don't talk to me! I told you! Di waktu yang sama, Lois datang ke markas Metahuman. Dan di sana Lois meminta pertolongan kepada Green Lantern beserta yang lain untuk menolong Superman yang sekarang berada di dimensi Pocket Universe. Di sana Mr. Terrific berhasil melacak keberadaan Superman dengan GPS miliknya. Dan ternyata benar, Superman dibawa oleh pasukannya Luthor ke sebuah pos militer. Tetapi anehnya jejak GPS menghilang begitu saja, seolah Superman masuk ke dimensi lain. Hawkgirl dan Green Lantern yang masih terhasut dengan propaganda Luthor enggan untuk menolong Superman. Namun melihat Lois yang sudah pasrah, Mr. Terrific akhirnya gak tega dan memutuskan untuk membantu Lois mencari keberadaan Superman. Dengan pesawat miliknya, Mr. Terrific dan Lois pun langsung berangkat melacak lokasi terakhir di mana Superman menghilang. Di dalam Pocket Universe, Luthor datang bersama Presiden Negara Borovia dan juga salah satu warga sipil yang dijadikan tawanan. Di sana Luthor menginterogasi Superman dengan beberapa pertanyaan sembari mengancam akan membunuh si tawanan jika Superman tak berani menjawab. Luthor ingin mencari tahu siapa saja orang yang bekerja sama dengan Superman selama ini. Tak ingin Lois Lane dan Green Lantern terkena imbasnya, Superman enggan menjawab pertanyaan tersebut. Tak mendapatkan jawaban, Luthor yang emosi dengan teganya menembak tawanan itu hingga tewas. Metamorph begitu terkejut melihat betapa sadisnya Luthor, dan seketika itu juga Metamorph pun menangis di hadapan Superman. Lois bersama Mr. Terrific berhasil melacak lokasi terakhir keberadaan Superman, dan di sana Mr. Terrific mengajar satu persatu para prajurit Luthor. Di sana Mr. Terrific begitu terkejut setelah menemukan mesin ke dimensi lain yang telah diciptakan oleh perusahaan Luthor. Ia begitu yakin pasti Superman tengah dikurung di dalam, tepatnya di sebuah dimensi bernama Pocket Universe. Di sisi lain, karena muak dengan semua perintah Luthor, alhasil Metamorph pun berhenti menyiksa Superman, kemudian berniat untuk menolongnya. Demi memulihkan kekuatan Superman, Metamorph membuat fusi hidrogen dari tangannya untuk menciptakan matahari buatan. Dari radiasi yang dipancarkan, akhirnya Superman pulih dan mendapatkan kekuatannya. Setibanya di dalam Pocket Universe, Lois dan Mr. Terrific langsung buru-buru menerbangkan drone demi mencari Superman, mengingat portal dimensi tak bisa terbuka terlalu lama. Setelah berhasil menyelamatkan Krypto dan sang bayi, Superman lalu mengajak Metamorph untuk kabur melewati portal. Tetapi secara mengejutkan, para prajurit Luthor tiba-tiba datang menyerang mereka. Alright, freak. Nice and slow. Back in the cage. Untungnya Superman dan kawan-kawan berhasil selamat dari gravitasi pusaran black hole. Di momen yang sama, drone Mr. Terrific berhasil melacak keberadaan Superman. Mr. Terrific segera menuntun Superman kabur menuju portal keluar
dan akhirnya mereka semua pun berhasil selamat. Di markasnya, Luthor yang mengetahui Superman berhasil kabur sontak mengamuk kepada karyawannya karena nggak becus ngejalanin tugas. Bahkan pacarnya yang bernama Eve pun kena omel olehnya. Eve! Get out of here, you idiot! Eve yang sakit hati karena dimaki oleh Luthor berniat untuk membocorkan semua data rahasia perusahaan Luthor Corporation kepada seseorang. Dan secara mengejutkan, ternyata selama ini Eve lah mata-mata rekannya Jimmy yang menyimpan seluruh rahasia besar Lex Luthor. Dengan data rahasia dari Eve, Jimmy kegirangan banget karena misinya bersama Lois akan sukses. Namun sialnya Eve yang ngumpet di sebuah ruangan berhasil ketahuan oleh Luthor. Untungnya Eve berhasil mengirim data itu, tapi anehnya data yang dikirim si Eve malah berupa foto-foto selfie narsisnya yang membuat Jimmy keheranan. Di malam yang sama, Lois mengantarkan Clark ke rumah lamanya, di mana Clark kecil dibesarkan di bumi oleh kedua orang tua angkatnya. Tak lama berselang, Lois mendapatkan telepon dari Jimmy yang kemudian memberitahu foto-foto selfie yang tadi dikirimkan oleh Eve. Awalnya Lois keheranan ketika memperlihatkan foto-foto itu, tapi secara mengejutkan, dari foto-foto tersebut Lois berhasil mengetahui bahwa Luthor lah dalang yang telah bekerja sama dengan Presiden Boravia untuk menjajah negara Jarhanpur. Malam itu juga di markasnya, Luthor berniat untuk menghancurkan daratan dengan membuka celah antar dimensi dengan tujuan memancing Superman keluar dari tempat persembunyiannya. Hari telah berganti, sinar matahari terbit menyapu kejadian semalam. Sang ayah menghampiri Clark untuk bernostalgia akan kenangan masa kecilnya. Mengetahui Superman yang dikucilkan oleh semua orang, sang ayah lalu memeluk Clark dan memberikannya semangat untuk bangkit dari masa sulit ini. Di tengah obrolan, sang ibu Martha Kent datang memberitahu Clark bahwa acara televisi tengah memberitakan negara Jarhanpur yang sekarang dikepung oleh para tentara Boravia. Seketika itu juga Clark menonton hal yang begitu menyentuh hatinya. Para warga Jarhanpur terlihat meneriakkan namanya dan masih berharap bahwa Superman akan datang menyelamatkan nyawa mereka. Clark ingin bergegas ke sana, tetapi tak lama berselang, Terrific mengabarkan lewat drone-nya bahwa kota dalam bahaya. Portal antar dimensi terbuka lebar hingga daratan pun menjadi hancur. Di tengah kota, situasi semakin menegangkan. Para warga kota pun segera dievakuasi ke tempat yang aman. Di kantor Daily Planet, berbekal informasi dari foto selfie-nya Eve, Lois dan Jimmy segera memberitahu bos mereka untuk membuat berita tentang kejahatan Lex Luthor. Di balik penjajahan negara Jarhanpur, ternyata dalangnya adalah Luthor yang telah bekerja sama dengan Boravia untuk membagi tanah hasil jajahan. Kemudian terungkaplah Luthor sebagai dalang di balik hancurnya celah antar dimensi sekarang. Untuk menghentikan kekacauan ini, Pak Bos segera menyuruh Jimmy menerbitkan berita kejahatan Luthor. Lalu mereka semua berniat melaporkan kejadian ini kepada Hawkgirl dan juga Green Lantern. Celah antar dimensi telah masuk ke kota, menghancurkan gedung-gedung serta daratan. Salah satu gedung hancur dan akan jatuh menimpa para warga. Untungnya Superman berhasil datang tepat waktu, gengs. Mr. Terrific pun langsung mengajak Superman untuk mencari cara agar dapat menutup celah antar dimensi. Tetapi secara mengejutkan, tiba-tiba saja Ultraman dan Angela datang menyerang Superman, hingga pertarungan pun tak terelakkan lagi. Superman terbang menukik hingga membuat Ultraman dan Angela membentur daratan dengan keras. Angela dikalahkan dan cairan nanit yang dimasukkan ke mulutnya dimuntahkan oleh Superman. Sialnya ternyata Ultraman masih hidup
dan berhasil bangkit kembali. Superman begitu shock melihat topeng Ultraman hancur karena ternyata tanpa disangka-sangka, ternyata Ultraman yang dilawannya selama ini adalah kloningan Clark sendiri. Setelah ditelusuri lagi, ternyata Luthor berhasil membuat kloningan Superman dengan mengambil jejak DNA rambut Clark yang tertinggal di medan-medan pertempuran. Walaupun lebih bodoh, hasil kloningan Clark ternyata lebih kuat daripada ia sendiri. 6K! 9A! Pertarungan Superman berlangsung sengit. Di waktu yang sama, tentara Boravia melancarkan serangan demi serangan hingga warga Jarhanpur semakin terkepung. Untungnya Green Lantern, Hawkgirl, dan Metamorph datang mengajar para tentara Boravia satu persatu. Presiden Boravia begitu panik sebab bala tentaranya telah dikalahkan. Sewaktu ingin menyelamatkan diri, Hawkgirl datang menyerang pasukannya. Hawkgirl menculik Presiden Boravia lalu menjatuhkannya dari ketinggian hingga tewas. Boravia dikalahkan dan negara Jarhanpur telah bebas dari penjajahan. Tapi ternyata itu bukanlah misi utama yang ingin dijalankan oleh Luthor. Karena sebetulnya tujuan Luthor hanya satu, yaitu melenyapkan Superman yang dianggap alien berbahaya bagi planet bumi. Really are. Saat Superman dihajar habis-habisan oleh Ultraman, dari kejauhan Krypto si anjing super datang untuk menyelamatkan Superman dari kematian. Superman berhasil memenangkan pertarungan hingga Ultraman pun lenyap terhisap pusaran black hole. Para pasukan Luthor juga hancur seketika, terkena serangan dahsyat dari Superman. Menyaksikan pasukannya kalah telak, Luthor dan para karyawannya pun berniat untuk kabur melewati portal antar dimensi. Tetapi dengan cepat, Superman datang dan Luthor pun dihajar tanpa ampun oleh Krypto. Mr. Terrific bergegas mengambil alih komputer dan celah antar dimensi pun berhasil ditutup kembali. Di televisi, semua kebusukan Luthor akhirnya terungkap sebagai dalang di balik kekacauan ini. Nama Superman pun kembali bersih dan semua orang kini kembali mengenalinya sebagai pahlawan penyelamat bumi. Get his bald ass to Bell Reed. Please. I mean, no offense, but that creep. Nah, sekian guys alur cerita dari film Superman arahan Om James Gunn ini. Di akhir film ternyata kita diperlihatkan nih kalau selama ini ternyata Superman punya adik sepupu yang juga berasal dari planet Krypton. Jikalau merujuk ke komik DC Universe, kayaknya sih dia itu Kara Zor-El alias Supergirl gengs. Dan kalau dilihat-lihat sih kemungkinan besar Superman-nya Om James Gunn ini bakal berlanjut. Jujur Movie Rastis mau kasih applause dulu untuk film ini karena berani banget ngangkat superhero DC yang namanya nggak terlalu populer gitu. Kayak Green Lantern, Hawkgirl, dan lain-lain. Tapi kesan tiap karakternya itu dapet. Nggak kayak karakter figuran yang lewat doang aja gitu. Kalau menurut kalian gimana nih gengs? Bagusan mana sama Superman versi Henry Cavill? Komen-komen di bawah ya. Terakhir Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa jaga diri kalian baik-baik dan sampai ketemu lagi di ulasan film Movie Rastis berikutnya. Bye-bye.